Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yusuf bin Sihombing dengan NIM 10110123021. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2, pengujian hipotesis, praktikum statistik 2, sip 1. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah sebuah proses yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan sampel data, sehingga dapat menarik kesimpulan apakah H0 dapat diterima atau tidak. Yang kedua, apa perbedaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Hipotesis nol adalah suatu hipotesis yang digunakan dalam suatu uji hipotesis yang H0-nya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara parameter yang akan diuji. Nah, sedangkan hipotesis alternatif itu ialah hipotesis yang bertentangan dengan hipotesis nol. Ini di mana hipotesis alternatif menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara parameter yang sedang diuji. Yang ketiga, sebutlah langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan tingkat kesalahan alfa. Yang ketiga, uji statistik. Yang keempat, itu tentukan daerah kritis atau daerah penerima ataupun daerah penolakan berdasarkan alfa yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang kelima, itu adalah pengambilan keputusan untuk membandingkan hasil dari uji statistik dengan daerah kritis. Yang keenam itu tentukan kita harus menentukan kesimpulan apakah diterima atau ditolak H0 tersebut. Yang keempat itu jelaskan perbedaan left Taylor test, right Taylor test dengan two Taylor test. Nah, left Taylor test itu ini mana H1 menyatakan bahwasanya parameter yang diuji lebih kecil dari nilai yang terdapat pada hipotesis H0. Daerah kritis berada di sebelah kiri dan daerah sebelah kiri akan dan menolak H0 jika statistiknya berada di daerah kritis tersebut. Yang kedua itu ada Taylor test yang dimana H1 memiliki parameter yang diuji lebih besar nilai yang dihipotesiskan dalam hipotesis H0. Daerah kritis yang di sebelah kanan dan H0-nya jika nilai dalam uji statistiknya ada di daerah kritis. Yang two Taylor test itu ialah H1 memiliki parameter yang diuji berbeda berbeda yang diuji berbeda baik lebih kecil maupun lebih besar dari 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 nilai yang dihipotesiskan dalam H0. Daerah kritis itu dibagi menjadi dua. Daerah kritis dibagi menjadi dua sisi, yaitu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Menolak H0 jika nilai diuji statistiknya berada di salah satu daerah kritis tersebut. Yang kelima, berikan contoh penerapan hipotesis dalam keseharian. Nah, contoh penerapan hipotesis ini bisa diambil dalam melakukan pemasaran pada sebuah produk, yang dimana bertujuan hipotesis tersebut untuk menghindari potensi kerugian finansial, rusaknya reputasi merek, atau hilangnya peluang dalam mempromosikan produk tersebut. Yang keenam, itu adalah Y. Di sini saya akan membaca, Y Company mengklaim bahwa pada setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Pada tingkat signifikasi 0,5. Berapakah probabilitas produk tersebut memiliki tipe 2 error atau kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit?
Dalam mengerjakan soal nomor 6 ini kita memerlukan RStudio. Maka kita akan pergi ke RStudio. Nah, di sini kita buat N itu 40, baru sigmanya itu 0,5. Ini mana banyak jumlah datanya itu ada 40, baru standar deviasinya itu 0,5. Kita jalankan, baru SEM sama dengan sigma per square dalam kurung N. Nah, kita klik lagi di bawahnya ini SEM untuk mendapatkan hasil dari SEM tersebut. Yang dimana hasilnya itu 0,07905,694. Selanjutnya alfanya ini 0,5 dengan M-nya ini 3. Ini mana 0,5 tersebut adalah tingkat signifikasinya 0,5 dan 3 itu adalah biskuit yang diproduksi mengandung 3 gram lemak jenuh. Nah, baru G-nya itu adalah Unort dalam kurung alpha, mean sama dengan M, SD sama dengan SEM, lower tail sama dengan false. Kita memakai false, baru untuk menentukan nilai dari key tersebut kita bikin lagi key di bawahnya, baru kita jalankan keseluruhan. Di mana kita memperoleh nilai key tersebut adalah 3,1 30037. Selanjutnya kita klik lagi MA. MA itu ini mana MA tersebut adalah asumsi jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit. Nah, kita bikin node-nya itu key, mean sama dengan MA, SD sama dengan SEM. Nah, ini mana kita mendapatkan MA-nya itu, di mana kita mendapatkan hasil 0,525413. Nah, jadi kesalahan probabilitas tipe 2 untuk menguji H0 mu lebih kecil sama dengan 3, signifikannya itu 0,5 sebesar 52%. Jadi kekuatan hipotesis sorry. Jadi kekuatan hipotesis 48%, 48% dikurang 100%, jadi kekuatan hipotesis dari 48% ini 100 dikurang 52%. Jadi kekuatan hipotesisnya itu adalah 48% karena 100 dikurang 50%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.